Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya mau sharing sedikit terkait dengan apa yang banyak ditanyakan oleh teman-teman dosen di channel YouTube saya maupun di DM Instagram saya terkait dengan karir dosen, terutama yang berhubungan dengan kenaikan pangkat ya atau jabatan fungsional seiring dengan perubahan peraturan. Kemudian dalam waktu dekat ini kita akan terintegrasi atau sistem integrasi, kemudian sudah sinkronisasi dengan sister masing-masing. Uh, di sini kalau Bapak Ibu lihat di tampilan PDF yang saya tampilkan di sini, ini adalah merupakan saya mendapatkan file ini dari kegiatan sosialisasi terkait dengan arah kebijakan karir dosen, ya seperti halnya judulnya di sini. Tetapi di sini yang mau saya bahas tidak secara keseluruhan, saya hanya akan berfokus kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan kenaikan jabatan fungsional, terutama yang banyak ditanyakan oleh dosen-dosen itu adalah strategi atau cara menghitung terutama untuk loncat jabatan atau loncat gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam video saya yang lain itu pernah saya jelaskan secara eksplisit ya di beberapa video terkait dengan terutama dengan yang kenaikan loncat jabatan atau loncat Kenapa demikian? Saya banyak menyarankan yang itu ya, menyarankan yang itu karena saya mengalaminya gitu. Jadi enaknya kalau loncat itu tidak seribet kalau kita melakukan proses kenaikan jabatan fungsional secara reguler. Nah, ini yang akan saya sampaikan di video kali ini. Nah, di file PDF yang saya tampilkan di sini itu kurang lebih ada 47 halaman, tapi seperti yang sudah saya sampaikan, saya tidak akan membahasnya secara full. Saya hanya akan fokus kepada bagian-bagian yang lebih banyak ditanyakan oleh para Bapak Ibu dosen. Mungkin dengan saya menampilkan file ini, Bapak Ibu akan sedikit paham dibandingkan dengan kalau saya apa yang sudah saya jelaskan di video saya itu mungkin ada yang masih banyak belum paham gitu ya. Nah, disclaimer dari video ini, saya di sini hanya kita sekedar saling sharing ya, belajar pengalaman apa yang saya dapatkan ketika saya mengajukan kenaikan jabatan fungsional, kemudian banyak bertanya kepada profesor-profesor yang juga merupakan penilai PAK nasional, sehingga saya di sini bukan menggurui, bermaksud menggurui, tapi hanya sekedar sharing gitu. Nah, berkaitan dengan arah kebijakan karir dosen, berarti kita berbicara tentang kenaikan jabatan fungsional, karena itu yang menjadi tolak ukur suatu keberhasilan seorang dosen gitu ya, salah satunya seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk menindaklanjuti Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 yang kemudian akan disamakan ya dengan aturan POPAK yang terbaru, di mana ada yang disebut dengan karir dosen, kemudian yang konversi BKD menjadi PAK yang saat ini kita sedang mengupdate ya informasi-informasi terkait dengan kegiatan Tridharma kita di sister masing-masing, karena itu akan dilakukan penkonversian dari apa yang dilakukan di BKD menjadi PAK, karena ada beberapa yang masih bertanya terkait bagaimana dengan karya-karya saya yang sebelum adanya sister itu tapi belum pernah saya jadikan sebagai atau belum pernah diajukan ke kenaikan jabatan fungsional. Waktu itu sudah saya menjawab bahwa ketika karya tersebut belum pernah diajukan ke jabatan fungsional dan karya tersebut dihasilkan sebelum adanya sister, maka mau tidak mau harus dimasukkan semuanya, karena nanti di situ akan ketahuan nilainya berapa, kemudian kalau sudah memenuhi baru bisa diajukan menjadi PAK gitu ya. Kemudian ada kewajiban khusus untuk BKD 3 tahun. Ini saya juga tidak akan membahasnya karena saya sudah pernah membahasnya ini berulang kali ya. Bapak Ibu bisa lihat di koleksi video saya di YouTube saya. Nah,
Apa yang akan saya sampaikan di sini itu adalah saya akan lebih fokus kepada ini karena banyak case yang terjadi di universitas-universitas di Indonesia itu sepertinya seakan-akan apa yang kita baca di sini itu hanya menyoroti bagian-bagian yang memiliki kapabilitas ya, universitas yang memiliki kapabilitas sehingga seseorang yang ingin bermimpi menjadi karirnya menjadi melejit gitu, itu agak kesulitan untuk mendapatkan hal tersebut gitu ya, karena di kampusnya tidak memiliki apa yang disyaratkan seperti yang ditujukan di dalam aturan tersebut ya. Nah, jadi yang akan saya sampaikan itu adalah, nah ini Bapak Ibu ya, angka kredit integrasi ini pernah saya bahas ya, cara menghitung angka kredit integrasi ya. Nah ini yang perlu dijadikan patokan itu adalah nilai dasar ini. Nah ada yang bertanya bahwa bagaimana kalau misalnya nanti ketika dilakukan perhitungan nilai KUM kita itu akan menjadi berkurang gitu. Nah kalau menjadi berkurang tentunya semua dosen akan protes gitu, karena untuk mencapai poin per poin itu juga tidak mudah gitu, apalagi kalau kita menghitung poin khusus untuk yang bidang penelitian ya, yang publikasi di jurnal itu kan jauh tidak mudah. Itu perlu perjuangan yang keras dibandingkan dengan bidang 1, bidang 3 dan bidang 4 yang secara otomatis sebenarnya kita sudah dapatkan gitu ya. Tapi berbeda dengan yang bidang 2 itu karena kita harus publikasi, mengalami banyak hal, mungkin ada juga kendalanya sehingga poin-poin demi poin itu dikumpulkan dengan susah payah, dan kalau kemudian dikurangi berdasarkan nilai dasar ya tentunya akan semua dosen akan protes gitu ya. Jadi kemungkinan ya tidak akan pernah kurang gitu. Mungkin cara ininya aja, cara sekarang cara penyebutannya atau termnya ya apa istilahnya sudah akan berbeda gitu. Nah, yang penting di sini itu adalah PAK ini, PAK dosen. Nah, di dalam PAK dosen seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa jenjang karir dosen dalam jabatan fungsional itu kan ada yang disebut dengan asisten ahli, lektor, lektor kepala maupun profesor ya. Nah, di sini kualifikasi akademiknya itu untuk asisten ahli dan lektor tentunya ya magister atau ada juga yang lektor itu juga ada doktor ya. Begitupun juga yang lektor kepala itu juga ada yang magister gitu. Jadi ini tergantung case di pribadi masing-masing ya. Nah ini saya tidak akan terlalu membahasnya seperti apa ya, terlalu panjang lebar gitu. Cuma yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu mau menghitung atau mengestimasikan angka kredit yang dimiliki masing-masing, maka persentase dari setiap bidang ini itu harus diperhatikan gitu. Saya sudah membuat videonya ya untuk loncat jabatan itu, untuk mempermudah kita berapa sih yang harus kita lakukan, itu sudah saya buat tapi belum saya upload ya. Nah ini yang harus diperhatikan, ini pun yang saya lakukan di sini, yang ketika saya juga loncat jabatan ya, loncat KUM itu, ini pun yang saya perhatikan di sini. Jadi setiap bidang itu harus saya perhitungkan matang-matang, kemudian tetapi tidak saya paskan gitu nilainya, harus lebih gitu, karena kita ketahui bahwa reviewer PAK itu saya tidak tahu alasannya kenapa harus dikurangi, itu saya tidak tahu gitu, karena khusus untuk bidang 2 aja, khusus untuk bidang 2 itu kan melalui proses review panjang gitu, melalui review panjang, dan itu dilakukan oleh reviewer yang sebidang gitu. Nah kalau kemudian di beberapa kasus yang pernah saya dengar di beberapa kampus itu justru kadang ketika kita mengajukan kenaikan jabatan fungsional bidang 2 itu khusus untuk publikasi kadang direview oleh dosen-dosen yang tidak sebidang dengan kita, dan kemudian akhirnya dipotong besar-besar gitu ya, dipangkas besar-besar nilainya gitu. Itu yang saya tidak setuju hal semacam itu. Nah itu yang mungkin Bapak Ibu bisa lebih
vokal gitu ya di bagian tersebut. Jadi kita juga tidak mengetahui kan siapa yang mereview apa PAK kita gitu ya, terutama di bidang 2 gitu. Kenapa sampai memangkasnya begitu jauh gitu? Karena saya pernah mengalaminya di kenaikan jabatan fungsional yang terakhir itu adalah salah satu jurnal internasional saya itu dipangkas jauh lebih banyak dan nilainya itu justru lebih tinggi dari jurnal nasional terakreditasi Sinta 3. Bayangkan gitu. Itu kalau setelah di hasil nilai akhirnya gitu. Yang notabene itu adalah jurnal internasional itu ya udah ya paling minim waktu itu ya kita nilai katakanlah 35 kredit point gitu ya. Tetapi ketika final resultnya itu dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai pada Sinta 3 gitu. Itu konyol sekali. Nah, itu ya. Oleh karena itu, nah kalau misalnya kita berbicara tentang kesesuaian bidang ilmu, ini juga yang banyak ditanyakan karena di Indonesia itu kan berbicara tentang budaya linearitas ya. Jadi bidang ilmu penugasan itu sesuai dengan bidang ilmu waktu kita mengambil studi S3, kemudian itu sinergis juga atau related dengan karya ilmiah yang dihasilkan. Begitupun, jadi dia muter gitu ya. Nah, ini yang banyak ditanyakan. Nah, kalau kita melihat dengan acuan di POPAK yang 2019 itu sudah ada ketentuan kalau misalnya S1-nya seperti ini, S2-nya seperti ini, S3-nya seperti ini, apa bisa jadi profesor. Nah, itu. Pokoknya yang paling gampang itu adalah sesuai bidang ilmu deh. Kalau S1-nya katakanlah teknik lingkungan, S2-nya teknik lingkungan, S3-nya teknik lingkungan, kemudian karya-karyanya ya juga terkait dengan teknik lingkungan, ya sudah pasti akan jadi profesor. Nah, itu. Tetapi yang banyak terjadi itu adalah ini adalah berbicara tentang budaya linearitas yang ada di Indonesia, di mana seiring dengan perkembangan zaman itu adalah budaya linearitas itu sudah tidak terlalu dibutuhkan karena masing-masing keilmuan itu saling connected gitu. Jadi bidang lingkungan ada hubungannya erat kaitannya dengan bidang kesehatan bahkan kedokteran. Nah, kalau di Indonesia mungkin berpikirnya konyol itu yang semacam itu. Tapi kalau di luar negeri itu wah justru keren banget yang semacam itu. Jadi penelitian interdisipliner itu sangat disarankan oleh para peneliti-peneliti yang ada di dunia. Nah, itu sedangkan di Indonesia itu masih berhubungan dengan linearitas. Nah, kemudian hal yang terpenting itu adalah, nah ini jenjang pangkat atau golongan ruang untuk jabatan akademik dosen. Bapak Ibu saya kira ini sudah paham ya. Sebelum kita akan masuk ke key point ya terkait dengan loncat jabatan gitu ya. Nah, kita biasanya akan start ya mulai dari 3B ya sampai yang paling akhir itu adalah yang 4E. Nah, ini yang proses jenjangnya di mana di dalam proses jenjang atau kenaikan pangkat itu ada yang disebut dengan sistem yang ini yang reguler dan sistem loncat gitu ya, jabatan gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Tabel ini, matriks tabel ini Bapak Ibu bisa mau pahami kalau misalnya ketika menjadi dosen kemudian bermimpi menjadi profesor, apa yang harus dilakukan itu ini ya. Ini. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, ini juga pernah saya sampaikan di dalam video saya terkait dengan yang diwajibkan dan yang disarankan untuk setiap jenjang jabatan fungsional atau jenjang akademik ya. Baik itu asisten ahli, lektor, lektor kepala, itu lektor kepala magister maupun lektor kepala doktor maupun yang profesor. Nah, ini yang justru yang diwajibkan dan disarankan. Itu Bapak Ibu juga harus memperhatikan ini. Nah, tapi yang terpenting itu adalah, nah ini yang harus dipahami ya untuk jenjang asisten ahli maupun lektor ya. Jadi kalau yang asisten ahli maupun yang lektor di sini tentunya
itu sudah menghasilkan ya. Saya seringkali apa ya, menyampaikan ya kepada teman-teman yang mau mempush itu lebih baik mempush di bidang duanya gitu, karena itu lebih sulit didapatkan dibandingkan yang bidang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu khusus untuk yang pertama kali tetap kita harus memiliki minimal satu karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional itu sebagai penulis pertama. Itu penting gitu semuanya. Jadi mau jenjang ke akademik apapun, itu kita harus memiliki satu ya karya tulis ilmiah, baik itu nasional maupun internasional, kita sebagai penulis pertama. Itu sudah sesuatu hal yang diwajibkan itu. Jangan sampai kita sebagai penulis koresponden ataupun sebagai penulis anggota gitu. Nah, kemudian, nah ini yang kalau kita mau berbicara tentang loncat pengajuan secara reguler gitu ya, pengajuan secara reguler. Kalau kita lihat di sini, kalau mau yang asisten ahli ke lektor itu adalah paling singkat 2 tahun menduduki asisten ahli. Kemudian secara kumulatif itu dia sudah memenuhi angka kredit setiap unsur dari kegiatannya. Kemudian dia harus memiliki jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama dan memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama serta tanggung jawab. Nah, itu khusus untuk kita berbicara tentang yang reguler. Nah, bagaimana kalau yang lektor ya, lektor ke lektor kepala. Nah, lektor ke lektor kepala setidaknya mirip ya. Untuk poin pertama itu minimal 2 tahun setelah menduduki lektor, karena memang setiap 2 tahun itu kita mengajukan kenaikan jabatan fungsional bagi mereka yang mau mengajukan gitu ya. Kemudian memenuhi angka kumulatif ya untuk angka kredit di setiap unsur kegiatan. Yang ini yang menjadi pembeda ini khusus untuk lektor ke lektor kepala, karena lektor ada lektor yang masih magister, ada juga yang lektor doktor, ada juga yang lektor kepala magister, ada juga yang lektor kepala sudah doktor gitu. Tapi kita berbicara di sini case-nya itu adalah lektor yang masih magister ataupun yang doktor gitu ya. Nah, bagi mereka yang lektornya magister ya, pendidikan terakhirnya magister, maka yang diwajibkan itu adalah jurnal internasional ya, jurnal internasional. Sedangkan kalau yang lektor tapi posisi pendidikannya itu adalah doktor, maka yang bisa diwajibkan itu adalah kalau yang jurnal internasional itu disarankan gitu ya, disarankan. Kalau yang karena dia sudah menghasilkan publikasi selama sekolah gitu ya. Nah, publikasinya di jurnal internasional. Nah, oleh karena itu kalau yang posisinya itu adalah lektor tapi doktor, maka Sinta 2 cukup gitu. Sinta 2 cukup. Nah, berbeda dengan yang lektor tapi S2, dia harus jurnal internasional untuk mau menuju ke lektor kepala. Semacam itu. Nah, kalau ke lektor kepala ke profesor, nah ini yang memiliki pengalaman kerja paling singkat 10 tahun. Nah, ini yang pernah saya bahas, kenapa ini masih ditulis, tetapi tidak ada pengecualian gitu. Karena sudah ada surat edaran bahwa ini itu akan tidak berlaku kalau yang bersangkutan itu memiliki karya yang sesuai dengan yang disyaratkan gitu. Dan itu pernah saya bahas juga di dalam video saya, sudah saya tunjukkan surat edaran tersebut. Itu surat edarannya kalau nggak salah per Juni atau Juli 2022. Nah, gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan akademik adalah S3 gitu ya. Kemudian paling singkat menduduki lektor kepala selama 2 tahun, dan paling sedikit ya setelah 3 tahun lulus S3 ya. Jadi setelah lulus S3 3 tahun baru kita boleh mengajukan ya ke jabatan fungsional berikutnya gitu. Kemudian memiliki jurnal internasional bereputasi ya, memiliki jurnal. Nah, ini kalau posisinya lektor ke lektor kepala ke guru besar itu cuma 2. Nah, beda dengan yang lektor ke guru besar. Nah, itu. Kemudian memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama, serta tanggung jawab. Nah, ini syarat
tambahan ke profesor. Nah, ini pernah saya bahas juga di video saya, tetapi ada juga beberapa statement dari beberapa profesor itu yang mengajukan persyaratan untuk diturunkan grade-nya gitu. Nah, itu yang masih banyak tanda tanya juga ini yang terkait dengan, karena banyak ketika kita lihat ya, ini isunya ya yang saya dengar ya, isunya yang saya dengar itu banyak juga pada akhirnya profesor-profesor itu tunjangan profesornya tidak terbayarkan gitu karena tidak memenuhi kriteria yang di ininya yang disyaratkan gitu. Nah, yang terpenting itu adalah, nah ini loncat jabatan yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, kalau berbicara tentang loncat jabatan, maka loncat jabatan itu hanya bisa dilakukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau yang AA itu bisa ke lektor kepala, tidak bisa yang AA langsung ke profesor gitu, nggak bisa. Itu aturannya sudah semacam itu. Kemudian yang lektor itu juga bisa ke profesor tanpa harus melewati yang lektor kepala. Nah, apa saja yang disyaratkan di situ? Nah, khusus untuk yang asisten ahli ke lektor kepala, maka saya tidak berbicara tentang yang ini ya. Tentunya harus memiliki ijazah S3 dulu, ya, macam itu. Kemudian memiliki 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Ingat ya Bapak Ibu ya, jurnal internasional bereputasi ya. Kemudian memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagai baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan. Nah, bagaimana kalau dengan yang lektor ke profesor? Nah, lektor ke profesor itu yang terdapat perbedaannya itu adalah ini 4 karya ilmiah. 4 karya ilmiah. Kalau yang asisten ahli ke lektor kan cuma 2. Nah, yang ke lektor ke profesor itu adalah dia harus memiliki 4 karya ilmiah. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau dengan karya-karya ilmiah kita yang dihasilkan selama kuliah gitu, kuliah S3, apakah bisa dipakai? Jawabannya bisa. Bisa. Itu sudah pernah dibahas oleh Prof. Joko ya waktu sosialisasi BKD ya, persyaratan BKD yang kemudian lektor kepala itu wajib harus publikasi di jurnal internasional. Itu sudah pernah dibahas, disampaikan. Dan di websitenya Kemendikbudristek itu juga ada gitu, di sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa cek di situ. Jadi karya tulis jurnal internasional yang kita dapatkan atau yang kita peroleh selama kuliah itu bisa kita pakai sebagai kenaikan jabatan fungsional. Nah, gitu. Nah, tetapi tentunya untuk misalnya kalau hanya cuma 1, 2, 3 kan, kalau misalnya kita berangkat dari lektor katakanlah 300 ya menuju ke angka 850 yang paling minimal, kalau kita hanya cuma mengandalkan 3 paper ya yang dihasilkan katakanlah selama kuliah, ya tidak cukup. Nah, oleh karena itu selama 3 tahun setelah kita lulus itu kan kita baru boleh mengajukan tuh naikkan jabatan fungsional. Nah, kita harus memproduksi banyak paper selama 3 tahun itu setelah kita lulus, dan diharapkan selama 3 tahun itu ya kita harus lebih banyak memproduksi paper-paper yang publikasinya di jurnal internasional. Nah, kalau kita sudah punya itu ya untuk mencapai 4 ini ya saya kira bukan sesuatu hal yang sulit kalau kita sudah punya banyak publikasi ya gitu. Sehingga kita bisa nembak langsung ke guru besar. Kemudian memiliki pengalaman kerja paling singkat 10 tahun ini yang juga banyak ditanyakan. Kenapa ini masih ditulis ketika kita sudah memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional? Kenapa ini masih ditulis 10 tahun ini? Karena di dalam surat edaran itu disebutkan bahwa masa kerja 10 tahun ini tidak berlaku kalau memiliki jurnal internasional bereputasi seperti yang disyaratkan ya, seperti yang disyaratkan nanti akan terlihat pada halaman berikutnya gitu. Kemudian memiliki kualifikasi akademik doktor S3 dan paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor. Ini tadi yang sudah disampaikan 3 tahun tadi itu. Nah, coba kita cari yang 10 tahun ini tadi yang berlaku apa enggak gitu ya. Nah, inilah. Ini yang disampaikan ya. Di dalam surat edaran itu ada halaman kedua itu tentang ini. Jadi itu juga pernah saya bahas di video saya yang lain, di mana kalau
ternyata jurnal internasional kita itu ya memiliki SGR ya, khusus untuk Scopus dan Web of Science itu ya, sesuai dengan apa yang disyaratkan di sini, maka yang 10 tahun ini itu tidak diberlakukan gitu. Kenapa ini tidak waktu itu tidak disampaikan dan hanya cuma ditulis begini gitu. Jadi seakan-akan Bapak Ibu dosen yang lain itu berpikir bahwa waduh, kita harus nunggu 10 tahun ini baru bisa menjadi profesor. Nah itu, padahal di buku di surat edaran itu sudah disampaikan di situ. Ya, sudah disampaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu fokus ke sini. Kalau mau publikasi ke jurnal internasional, lihat SGR jurnalnya. Ya, dan usahakan sebagai penulis pertama. Kalau misalnya SGR jurnalnya itu sudah sesuai dengan kriteria-kriteria ini ya. Jadi kalau yang art humanitis itu sekian, kemudian sosial sekian, yang sains itu sekian ya. Yang sains itu sekian. Jadi kalau kita sudah memiliki persyaratan ini di 4 jurnal itu ya yang disyaratkan, berarti kita sudah bisa menuju ke profesor tuh dari lektor macam itu. Nah, ini yang ini yang jabatan yang sama ya, kolektor dan kolektor kepala maupun yang profesor ya. Ini juga sudah pernah saya bahas. Nah, ini penentuan angka kredit ya, penentuan kebutuhan angka kredit, angka yang saat ini dan angka kredit yang akan diajukan itu untuk kebutuhan angka kredit. Jika pendidikannya tertinggi itu berubah, ya maka kebutuhan angka kredit itu pun juga akan berubah, ya tidak akan berubah. Tapi ya, kebutuhan angka kredit nilai ijazah itu juga akan terdistribusi sesuai dengan bobot yang ditentukan, yang sudah ditentukan. Nah, khusus untuk usulan kenaikan jabatan fungsional ke asisten ahli dan lektor kepala ini tidak akan saya bahas karena sudah saya bahas di video saya yang lain. Oke. Saya kira cukup sampai sekian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bisa diterima ya, bisa saling sharing. Kita ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.